Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 edisi revisi di bab 1 Anak-anak yang Mengubah Dunia di bagian topik A mengenal teks eksplanasi di halaman 1 sampai dengan 13 di buku kalian. Sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Simak dan perhatikan baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran kita di bab ini yaitu kalian akan membaca kata-kata dengan berbagai pola huruf dalam teks eksplanasi. Kalian juga akan menjawab pertanyaan dari teks dan menyampaikan ide melalui teks eksplanasi. Selain itu, kalian akan menulis teks eksplanasi sederhana serta memahami kata penghubung yang digunakan dalam teks. Adapun kata kunci di bab ini, yang pertama teks eksplanasi, yang kedua perubahan iklim, 3 lingkungan, dan 4 kata penghubung. Nah, peta materi kita di bab 1 itu anak-anak yang mengubah dunia. Di topik A yaitu kita akan yang pertama mempelajari menulis teks eksplanasi, kemudian membaca kata dengan pola huruf beragam, menjawab pertanyaan inferensial dari teks visual atau audiovisual, dan menyajikan ide dengan pilihan kata bervariasi. Mari kita bersiap-siap belajar. Anak-anak, pernahkah kalian membayangkan hal kecil yang kalian lakukan membuat dunia lebih baik? Misalnya, kalian membuang sampah pada tempatnya. Kalian mengajak teman menanam pohon dan tidak merusak lingkungan. Kalian juga dapat berperan menjaga lingkungan melalui tulisan. Hal tersebut terlihat sederhana, tetapi dalam membuat perubahan yang sangat besar. Yuk, sekarang jawab pertanyaan berikut dengan jujur dan semangat. Tidak ada jawaban yang salah, setiap jawaban menunjukkan siapa diri kalian dan seberapa besar semangatmu untuk mengubah dunia. Kita mulai dari soal nomor 1. Jika sungai di dekat rumahmu penuh sampah, apa yang akan kamu lakukan? A. Diam saja karena bukan urusanmu. B. Memfoto lalu mengunggahnya ke media sosial. Dan yang C. Ikut membersihkan bersama warga. Sudah jelas ya, jawabannya adalah yang C. Ikut membersihkan bersama warga. Soal nomor 2. Bagaimana perasaanmu ketika melihat berita tentang anak yang menanam banyak pohon? Nah, jawabannya tentu yang C. Kagum, tetapi tidak bisa seperti anak itu. Nomor 3, menurutmu apa arti peduli lingkungan? Nah, peduli lingkungan yaitu yang A, mau menjaga alam dan tidak merusaknya. Soal nomor 4, kalau kamu punya ide seru untuk menjaga lingkungan sekolah, kamu akan titik-titik, yaitu yang A, menyampaikan ke guru dan teman. 5, menurutmu apakah anak-anak dapat mengubah dunia? Jawabannya tentu bisa. Nomor 6, bayangkan kamu membuat poster dengan tema menyelamatkan bumi. Apa yang akan kamu tulis? A. Ayo jaga kebersihan. B. Mari hemat listrik dan air. Dan C. Buku jendela dunia. Tentunya ya, temanya menyelamatkan bumi berarti yang B. Mari hemat listrik dan air. 7. Kamu ingin menjelaskan kepada orang lain melalui tulisan. Tulisanmu berisi tentang anak yang dapat mengubah dunia lewat aksi sederhana. Kamu sebaiknya menulis titik-titik. A. Teks eksplanasi, B. Teks lucu, dan C. Teks puisi. Nah, jawabannya yaitu yang A. Teks eksplanasi. Kalian hebat. Ternyata kalian mempunyai ide besar dan hati yang peduli melalui kuis ini. Kalian sudah membuktikan kepada orang lain. Kalian siap untuk belajar lebih dalam tentang anak-anak yang mengubah dunia. Yuk kita mulai topik A, mengenal teks eksplanasi. Teks eksplanasi menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah.
Berikut adalah teks eksplanasi tentang krisis iklim. Yuk kita menyimak teks apa itu perubahan iklim. Perhatikan dengan seksama tentang teks perubahan iklim yang akan dibacakan oleh guru kalian. Nah, sekarang kakak bacakan ya. Dengarkan setiap kalimat dengan cermat. Kalian akan memahami pengertian perubahan iklim. Selain itu, penyebab dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Usahakan kalian menangkap informasi penting yang disampaikan agar dapat menjawab pertanyaan. Kalian juga dapat berdiskusi dengan baik setelah mendengarkan. Dengan menyimak penuh perhatian, kalian akan lebih mudah memahami materi. Selain itu, meningkatkan pengetahuan kalian tentang pentingnya menjaga bumi kita dari perubahan iklim. Teks eksplanasi yang berjudul "Apa itu perubahan iklim?" Perubahan iklim adalah perubahan suhu dan cuaca yang terjadi dalam waktu lama. Perubahan ini sebenarnya terjadi secara alami. Namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia menjadi penyebab utama perubahan iklim. Hal ini disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, contohnya batu bara, minyak, dan gas. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk menjalankan mobil, pabrik, dan pembangkit listrik. Saat dibakar, bahan bakar fosil menghasilkan gas rumah kaca, contohnya karbon dioksida dan metana. Gas rumah kaca ini membuat panas dari matahari terperangkap di dalam bumi. Dengan demikian, suhu bumi akan menjadi semakin panas. Akibat dari perubahan iklim sangat banyak dan berbahaya. Bumi menjadi lebih panas dari sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan kekeringan, banjir, dan badai besar. Permukaan laut pun naik dan es di kutub mencair. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan berkurangnya jumlah hewan dan tumbuhan. Bahkan ada orang-orang yang pindah ke rumah karena terkena banjir atau kekeringan. Nah, seperti yang ada di gambar ya, ini adalah dampak perubahan iklim pada lahan pertanian. Perubahan iklim mempengaruhi kesehatan manusia, ketersediaan air bersih, hasil pertanian, dan tempat tinggal. Negara-negara kecil dan masyarakat miskin lebih mudah terkena dampaknya. Mereka memiliki lebih sedikit cara untuk melindungi diri. Oleh karena itu, semua negara dan penduduknya harus bekerja sama mengurangi dampak perubahan iklim. Salah satu cara untuk mengurangi dampaknya adalah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, lalu beralih ke energi ramah lingkungan seperti energi surya dan angin. Kita juga harus mulai menyesuaikan diri dengan kondisi baru, misalnya dengan membuat sistem peringatan dini saat ada bencana. Negara-negara maju juga perlu membantu negara-negara berkembang. Dengan demikian, mereka dapat ikut melindungi bumi dari perubahan iklim. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita dapat menyelamatkan lingkungan dan kehidupan di bumi. Namun, jika tidak mengambil langkah, kita akan menghadapi hambatan di masa depan. Biaya yang dibutuhkan pun lebih mahal. Oleh karena itu, mulai sekarang kita dapat mulai menjaga lingkungan. Langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan yaitu menghemat listrik dan menanam pohon. Kita juga bisa memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Yuk kita mulai aktivitas 1.1, latihan pemahaman teks. Setelah menyimak pembacaan teks apa itu perubahan iklim, tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Berilah tanda centang di kolom yang sesuai. Yuk kita mulai ya dari pernyataan pertama. Perubahan iklim hanya disebabkan oleh faktor alami dan tidak ada hubungannya dengan aktivitas manusia. Jelas ini salah ya. Pernyataan 2, gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana membantu meninggikan suhu tubuh. Justru kebalikannya ya, jadi ini pernyataannya salah. 3, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan gas rumah kaca yang membuat bumi semakin panas. Nah, ini benar. 4, kekeringan, banjir, dan badai besar adalah beberapa dampak dari perubahan iklim. Ini juga pernyataannya benar. Nomor 5,
Perubahan iklim tidak berpengaruh terhadap jumlah hewan dan tumbuhan. Pernyataan ini salah. 6. Negara-negara kecil dan masyarakat miskin lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pernyataan ini juga benar. 7. Membuat sistem peringatan dini termasuk langkah adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini juga benar. 8. Salah satu solusi untuk mengurangi perubahan iklim adalah meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil. Nah, ini salah, justru kita mengurangi. 9. Negara maju tidak perlu membantu negara berkembang dalam menyikapi perubahan iklim. Nah, ini salah. Justru negara berkembang wajib dibantu oleh negara maju. 10. Langkah kecil seperti menanam pohon dan menghemat listrik dapat membantu mengatasi perubahan iklim. Nah, pernyataan ini benar. Yuk kita lanjut yang kedua, membaca teks cara menyelamatkan bumi. Kamu telah mengetahui apa itu perubahan iklim dan dampaknya bagi kehidupan di bumi. Dengan demikian, penting bagimu memahami peran dalam menjaga dan menyelamatkan bumi. Meskipun kamu masih anak-anak, tindakan kecil yang dilakukan bersama-sama dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Oleh karena itu, mari kita baca dengan seksama teks cara menyelamatkan bumi berikut ini. Judulnya, Cara Menyelamatkan Bumi. Bumi adalah rumah bagi semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Disinilah kita tinggal, belajar, bermain, dan tumbuh. Namun, tahukah kamu bahwa saat ini bumi sedang mengalami banyak masalah? Di bumi terjadi polusi udara dan air, sampah menumpuk, serta perubahan iklim. Semua itu membahayakan masa depan makhluk hidup jika tidak segera ditangani. Polusi terjadi karena banyaknya asap dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran sampah. Sampah plastik yang dibuang sembarangan mencemari tanah dan lautan. Jika terus dibiarkan, sampah dapat menyebabkan kontaminasi yang membahayakan hewan dan tumbuhan. Perubahan iklim menyebabkan cuaca menjadi tidak menentu. Selain itu, terjadi kekeringan, banjir, dan mencairnya es di kutub. Semua masalah ini tentu tidak dapat dibiarkan. Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi ini dapat berkembang menjadi krisis lingkungan. Kita semua harus ikut menjaga dan menyelamatkan bumi. Meskipun kamu masih anak-anak, kamu dapat memulai dari hal-hal yang sederhana. Kamu dapat melakukannya di sela aktivitas harian. Sikap reflektif terhadap kondisi lingkungan akan membantumu lebih peduli dan bertanggung jawab. Pertama, mengurangi sampah plastik karena sulit terurai dan mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Kita dapat membawa tas belanja dari kain dan menggunakan botol minum. Selain itu, juga mengurangi penggunaan sedotan plastik. Jika kita semua melakukan ini, jumlah sampah plastik akan berkurang banyak. Mengikuti instruksi pemilahan sampah juga membantu proses daur ulang berjalan lebih baik. Kedua, memelihara tanaman atau menanam pohon karena penting bagi kehidupan. Tanaman menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Selain itu, tanaman juga dapat menyerap air hujan dan mencegah banjir. Kita dapat memelihara tanaman atau menanam pohon di halaman rumah atau sekolah. Kegiatan ini adalah bentuk kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga, menghemat energi. Energi listrik dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang menyebabkan polusi. Oleh karena itu, kita harus belajar menghemat energi. Matikan lampu dan alat elektronik jika tidak digunakan. Gunakan alat-alat hemat energi seperti lampu LED. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan berjalan kaki atau bersepeda jika jaraknya dekat. Menghemat energi termasuk bagian dari transformasi menuju kehidupan yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat, menghemat air. Saat ini, air bersih semakin sulit didapatkan di beberapa tempat. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air secukupnya. Jangan lupa menutup keran setelah digunakan. Jika ada keran yang bocor, kita juga harus segera memperbaiki. Gunakan air secukupnya untuk mandi dan gosok gigi.
Hal sederhana ini sangat membantu menjaga ketersediaan air bersih. Upaya-upaya ini akan lebih berhasil jika dilakukan secara kolaboratif oleh semua orang. Langkah-langkah tersebut mungkin tampak kecil, namun jika dilakukan banyak orang bersama-sama, akan berdampak besar bagi bumi kita. Kita semua memiliki peran untuk menjaga lingkungan. Jangan menunggu orang lain bergerak. Jadilah anak yang inspiratif yang memberi contoh baik bagi sekitar. Mulailah dari diri sendiri, rumah, dan hal-hal sederhana yang dapat kamu lakukan. Yuk kita lanjut ke aktivitas 1.2, latihan pemahaman teks. Agar lebih memahami isi teks, jawablah pertanyaan berikut ini. Yuk kita jawab dari soal nomor 1. Apa saja masalah yang sedang dihadapi oleh bumi saat ini? Nah, jawabannya, masalah yang sedang dihadapi bumi saat ini adalah polusi udara dan air, sampah yang menumpuk, serta perubahan iklim yang dapat membahayakan kehidupan di bumi. 2. Apa yang akan terjadi jika banyak orang yang membuang sampah plastik sembarangan? Nah, jawabannya, lingkungan akan tercemar, hewan dan tumbuhan dapat terkontaminasi, serta terjadi pencemaran tanah dan laut yang merusak keseimbangan lingkungan. Nomor 3, apa manfaat menanam pohon atau memelihara tanaman bagi lingkungan? Jawabannya, manfaat menanam pohon atau memelihara tanaman adalah menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, membantu penyerapan air hujan, dan mencegah banjir sehingga lingkungan menjadi lebih sehat. 4. Sebutkan 2 cara menghemat energi. 2 cara menghemat energi yaitu mematikan lampu dan alat elektronik jika tidak digunakan, serta menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi. 5. Mengapa tindakan kecil yang kita lakukan dapat berdampak besar bagi bumi? Nah, jawabannya, tindakan kecil yang kita lakukan dapat berdampak besar bagi bumi karena jika dilakukan banyak orang bersama-sama, dampaknya akan semakin besar dan membantu menyelamatkan bumi. Yuk kita lanjut bahas bahasa kata-kata dengan konsonan rangkap. Dalam bahasa Indonesia terdapat kata-kata yang mempunyai 2 atau 3 huruf konsonan yang berdampingan. Nah, gabungan huruf konsonan tersebut disebut konsonan rangkap. Konsonan rangkap adalah 2 atau 3 huruf konsonan yang berurutan dalam satu kata. Masing-masing tetap dibaca dengan jelas, tidak dilebur menjadi satu bunyi. Nah, agar lebih memahaminya, perhatikan beberapa contoh berikut. Kata struktur memiliki konsonan rangkap S, T, R, dan K, T. Dibaca struk atau S ditambah T ditambah R ditambah K ditambah T. Semua huruf tersebut dibaca satu per satu, tidak digabung menjadi satu bunyi. Cara pengucapannya yaitu struktur, bukan struktur atau bunyi lainnya. Kata-kata dengan konsonan rangkap biasanya ditemukan pada kata baku atau kata ilmiah. Jadi, dengan mengenali konsonan rangkap, kalian lebih mudah membaca kata-kata yang cenderung rumit. Selain itu, kalian dapat menuliskannya dengan tepat. Kalian juga akan lebih mudah memahami makna kata dalam teks pelajaran. Semakin sering membaca dan menuliskannya, kalian akan makin lancar dan percaya diri menggunakan kata-kata tersebut. Yuk kita ke aktivitas 1.3, baca kembali teks cara menyelamatkan bumi, temukan kata-kata dengan konsonan rangkap dan cari maknanya menggunakan kamus. Krisis artinya keadaan yang berbahaya. Kemudian di sini kakak menemukan kata pabrik. Maknanya tempat barang-barang diproduksi dalam jumlah besar, biasanya menggunakan mesin. Kata kedua, reflektif. Sikap berpikir kembali atau merenung terhadap suatu yang telah terjadi. Instruksi, perintah atau petunjuk untuk melakukan sesuatu. Kontribusi, sumbangan atau peran yang diberikan untuk suatu tujuan bersama. Listrik, energi yang digunakan untuk menyalakan alat elektronik dan penerangan. Elektronik, peralatan yang bekerja menggunakan arus listrik dan rangkaian listrik.
transformasi, perubahan bentuk, sifat, atau fungsi ke arah yang berbeda atau lebih baik, polusi, pencemaran lingkungan yang merugikan makhluk hidup, dan plastik, yaitu bahan buatan yang sulit terurai secara alami. Nah, kalau kalian menemukan kata-kata lain, boleh ya kalian tulis. Kita lanjut ke aktivitas 1.4, membaca nyaring bergantian. Melalui kegiatan ini, kalian diharapkan dapat membaca kata-kata dengan berbagai pola huruf dalam teks eksplanasi sederhana dengan lancar dan jelas. Langkah kegiatan, bacalah teks berjudul Cara Menyelamatkan Bumi secara nyaring dan bergantian bersama teman-temanmu. Bentuklah kelompok terdiri atas 4-5 orang. Bacalah teks dengan bergiliran, setiap anak membaca satu paragraf. Saat membaca, perhatikan. Yang pertama, lafal atau cara pengucapan kata. 2, jeda atau pemberhentian tanda baca. 3, intonasi atau naik turunnya suara. Jika kalian menemukan kata-kata yang mempunyai huruf konsonan rangkap, cobalah membacanya dengan benar dan jelas. 6, anak yang belum mendapat giliran diminta untuk mendengarkan dengan seksama. Lanjut, aktivitas 1.5, ayo amati gambar dan jawab pertanyaan. Bumi merupakan tempat tinggal kita bersama. Ada banyak cara sederhana yang dapat kamu lakukan untuk membantu menyelamatkan bumi. Di bawah ini, kamu akan melihat beberapa gambar yang menunjukkan cara menjaga lingkungan. Amati setiap gambar dengan seksama, lalu cobalah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kita lihat gambar yang pertama, membawa botol minum teman-teman kita. Kemudian gambar 1.5, mematikan saklar lampu. Gambar 1.6, menanam pohon. Dan gambar 1.7, yaitu mematikan keran air. Nah, di sini ada 5 pertanyaan yang wajib kalian jawab. Oke, kita mulai dari soal yang nomor 1. Apa yang sedang dibawa oleh anak dalam gambar pertama? Mengapa barang itu penting untuk lingkungan? Nah, jawabannya, anak-anak membawa botol minum sendiri dan tas kain. Barang-barang tersebut penting karena dapat mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Dengan membawa botol minum sendiri, mereka tidak perlu membeli minuman dalam botol plastik. Sedangkan tas kain dapat digunakan berulang kali, sehingga lebih ramah lingkungan. 2. Apa perbedaan antara tas belanja kain dan tas plastik? Nah, jawabannya, tas kain dapat digunakan berkali-kali dan lebih ramah lingkungan. Sementara itu, tas plastik biasanya hanya digunakan sebentar dan sulit terurai. Karena itu, tas kain lebih baik untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Nomor 3, apa manfaat dari kegiatan yang dilakukan di gambar kedua bagi lingkungan sekitar? Nah, jawabannya, anak pada gambar kedua sedang mematikan saklar lampu. Perilaku ini menunjukkan kebiasaan hemat energi karena dapat mengurangi penggunaan listrik dan membantu menjaga lingkungan. 4. Apa yang sedang dilakukan anak pada gambar ketiga? Jawabannya, menanam pohon, membantu menyediakan udara bersih, mencegah banjir, dan menjaga keseimbangan alam. Pohon juga menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup. 5. Mengapa perilaku pada gambar keempat termasuk cara menyelamatkan bumi? Nah, karena mematikan keran ketika tidak digunakan membantu menghemat air. Air bersih merupakan sumber daya yang penting dan jumlahnya terbatas, sehingga harus digunakan dengan bijak agar tetap tersedia bagi semua makhluk hidup. Nah, anak-anak, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video pembahasan ini kalian lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching, see you next time, bye-bye. Jangan lupa cek daftar playlist ya untuk halaman selanjutnya dan juga pelajaran lainnya.